Kan dari legalitas itu kita bisa menyebutnya sebagai produk ilegal dan itu dapat dijerat sampai dengan sanksi pidana. Alur pengajuan rekomendasi. Nah, kalau hari ini tuh udah diajarin semuanya, harusnya sih udah paham ya. Hai, selamat siang Positive People semuanya. Seneng banget nih kalau ketemu sama Positive People. Pasti bakal bertemu juga dengan informasi-informasi yang akan kami hadirkan lewat podcast yang sangat luar biasa, apalagi kalau bukan Positif Podcast Kosmetik Inspiratif. Itu dia ya. Mungkin aku mau salamin dulu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Jadi salam sehat semuanya. Dan positif di episode kedua kali ini. Kita tuh mau ngebahas tentang apa itu rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau ingetin lagi buat semua positive people di luar sana gitu ya. Jangan lupa dong, kalau sekarang tuh kita punya sosial media yang bisa di-follow sama Positive People semuanya supaya mendapatkan informasi-informasi terkini dari Badan POM pastinya, terutama seputar dari kosmetik. Silakan langsung dicek aja dari TikTok-nya, Instagram-nya, sampai dengan Facebook-nya ada semua ya. Dicek di waskos.bepom. Sekali lagi, waskos.bepom. Udah gitu kita juga punya YouTube channel, silakan langsung di-subscribe, likes and comments, langsung dibuka aja di Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM. Sekali lagi, YouTube-nya Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM. Itu dia. Nah, mungkin hari ini kita bakalan mendapatkan informasi yang menarik juga gitu ya. Untuk beberapa orang yang saat ini memiliki produk dan pengen tahu gimana sih caranya kalau sekarang kita mau mendaftarkan produk-produknya. Ini bakal kita kupas tuntas nih di hari ini. Bersama narasumber kita yang akan bergabung bersama kita di sini. Yang pertama, kami persilakan untuk bergabung bersama kita ada Ketua Tim Sertifikasi Kosmetik, Bapak Anto Sujono, APTMSC. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ini aku takut kalah ganteng di sini. Gimana ya biar aku bisa? Oke. Dan menemani Pak Anto di sini ada Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar POM di Jakarta, ada Ibu Tri Wagiati SSI APT. Hai Bu Tri. Hai juga Mas Aryo. Selamat siang. Wah, ini seneng banget ya ketemu sama Toto dari Badan POM. Ganteng dan cantik, aku jadi minder di sini. Aman ya tapi ya? Aman dong. Aman ya, aku selalu aman di sini. Dan pastinya aku juga semangat untuk menemani semuanya nih dari Positive People, karena memang saat ini kan kalau kita bicara tentang produk kosmetik gitu ya, lagi naik daun banget nih Bu, Pak ya. Banyak orang yang menggunakan produk-produk kosmetik yang makin kesini tuh makin canggih-canggih dan semua orang berlomba-lomba pengen bikin brand kosmetiknya sendiri. Dan seperti yang sudah dibahas juga di Positif episode yang pertama dengan judul Daftarkan Sendiri Produk Kosmetikmu, bisa kok. Nah, para Positive People, kita jadi paham nih kalau kita tuh sebenarnya bisa banget gitu ya mendaftarkan produk kosmetik kita sendiri. Mungkin untuk kembali merefresh Positive People semua, kita pengen nanya dulu nih, apa aja sih sebenarnya Pak Anto yang kemudian bisa mendaftarkan produk kosmetik di Badan POM? Siapa aja sebenarnya, Pak? Ya, makasih Mas. Sama-sama. Nah, pertanyaan menarik ya Mas ya. Yes. Karena kosmetik tadi disebutkan peluang yang sangat besar. Banget, Hampir semua orang pakai. Dari anak kecil sampai dewasa mungkin sampai atau orang tua semua yang pakai. Ya. Jadi begini Mas, ada 3 entitas yang bisa mendaftarkan kosmetik di Badan POM, atau kami menyebutnya menotifikasikan produk ke Badan POM. Yang pertama industri kosmetik, kemudian yang kedua importer, yang ketiga adalah badan usaha atau usaha perorangan yang melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat CPKB. Nah, yang ketiga ini peluang untuk teman-teman Bapak Ibu yang memiliki brand sendiri namun tidak mau repot dengan adanya atau repot mendirikan industri kosmetik. Nah, peluangnya bisa dengan bekerja sama dengan industri kosmetik yang tadi telah memiliki sertifikat CPKB, dan itu nanti kita menyebutnya badan usaha pemohon nomor notifikasi. Gitu. Jadi balik tadi ke pertanyaan Mas Aryo, apakah semua bisa mendaftarkan produk kosmetiknya? Ya, itu bisa. Jadi yang ketiga tadi, pemberi kontrak produksi
itu bisa berorangan atau badan usaha dan memiliki brand sendiri, itu bisa melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik. Gitu, Mas. Termasuk aku juga bisa kalau misalnya aku punya produk sendiri gitu ya, Pak ya? Bisa, tentu bisa. Jadi brandnya punya Mas Aryo, nanti kontrak produksi ke industri kosmetik. Jadi nanti nomor notifikasinya milik Mas Aryo nanti diproduksi oleh industri kosmetik tersebut. Di labelnya nanti kita bisa lihat di situ. Jadi untuk Mas Aryo diproduksi oleh PT X yang itu adalah industri kosmetik. Mudah-mudahan ya Pak nanti ada Aryo Glow Up Pak. Itu kosmetik. Diaminin aja dulu, diaminin. Kenapa sih, kan siapa tahu beneran ya Putri ya. Bener. Tapi tadi ada di-mention sedikit nih yang menarik. Aku mungkin masih belum jelas. Teman-teman dari Positive People juga belum jelas mengenai rekomendasi pemohon notifikasi. Ini tuh sebenarnya apa sih Pak Anto? Nah, rekomendasi sebagai pemohon nomor notifikasi itu adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon notifikasi. Dan ini sebenarnya banyak macam-macamnya ya. Untuk mendapatkan izin edar kosmetik juga harus punya gitu ya si rekomendasi pemohon notifikasi ini ya Pak ya? Ya betul. Jadi rekomendasi sebagai pemohon nomor notifikasi itu ada dua. Yang pertama tadi untuk yang pemilik brand sendiri dan melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik lokal. Yang kedua untuk importir. Jadi importir yang akan menotifikasikan produk kosmetik impor dari luar negeri itu juga harus memiliki rekomendasi sebagai pemohon notifikasi. Termasuk juga dengan izin edar Pak. Karena kan sekarang kalau kita bicara tentang marketplace gitu ya, atau kan sekarang juga kosmetik sudah mulai masuk ke supermarket Pak. Itu tuh perlu nggak sih ada izin edarnya Pak? Ini juga mungkin pertanyaan untuk teman-teman yang saat ini sudah mulai membuat produknya sendiri untuk produk kosmetik nih Pak. Ya, exactly. Jadi izin edar itu kan suatu jaminan bahwa produk yang sudah diedarkan, yang dijual di pasaran itu telah memenuhi persyaratan. Jadi izin edar atau biasa disebut notifikasi kosmetik, ini khusus untuk kosmetik ya Mas ya. Itu merupakan persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan POM terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar kosmetika. Jadi produk kosmetik yang beredar di Indonesia itu wajib untuk memiliki nomor notifikasi atau terdaftar di Badan POM. Nah, apabila tidak terdaftar, Mas, bahaya. Bahayanya kenapa? Karena tidak terjamin keamanan, manfaat, dan mutu. Itu dari sisi produk ya Mas ya. Sedangkan dari legalitas itu kita bisa menyebutnya sebagai produk ilegal. Dan itu dapat dijerat sampai dengan sanksi pidana. Lumayan ya. Ya serius Mas, karena menyangkut dari kesehatan masyarakat atau konsumen. Jadi harus dipastikan dijamin keamanan, manfaat, dan mutunya. Dan itu ditunjukkan dengan nomor izin edar atau nomor notifikasi kosmetik gitu. Iya. Ini juga untuk mengamankan, sekali lagi untuk mengamankan para konsumen ya, pengguna dari kosmetik tersebut. Jadi kalau tadi mungkin bisa disimpulkan bahwa kalau ingin mendaftarkan izin edar gitu ya, maka harus punya rekomendasi pemohon notifikasi terlebih dahulu. Cuman mungkin kita pengen tahu nih Pak, persyaratannya yang harus kemudian dipenuhi sama para pelaku usaha untuk ngajuin izin tersebut tuh sebenarnya ada apa aja sih Pak? Apakah harus ribet gitu ya, panjang lebar, atau sebenarnya simpel-simpel aja Pak? Nah, untuk persyaratan Mas, gampang atau tidak gampang itu tergantung pelaku usaha ya. Artinya kalau tidak tahu sama sekali, tentu itu menjadi sulit ya, menjadi kendala. Tapi tentu kalau sudah berniat mau memiliki nomor izin edar atau menotifikasikan kosmetik, tentu harus mempelajari persyaratannya seperti apa. Nah, persyaratannya Mas, yang pertama harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB dengan KPLI yang tertentu. Nah, KPLI-nya apa saja? Yang pertama nomor 46443, 47191, 47911, 47914, 47111, kemudian 47112, 47999,
dan 47724. Yang pertama persyaratannya. Kemudian yang kedua, permohonan diajukan oleh pimpinan atau direktur perusahaan yang tidak terlibat tindak pidana di bidang obat dan makanan. Nah, tentu itu ditandatangani oleh direktur atau pimpinan perusahaan. Kemudian yang ketiga, memiliki penanggung jawab teknis atau PJT yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, kemudian ijazah dan surat perjanjian kerjasama antara direktur atau pimpinan perusahaan dan penanggung jawab teknis tersebut. Nah, kemudian yang keempat, memiliki dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika. Yang pertama berupa prosedur tertulis dan catatan untuk pengadaan, dari mana produk tersebut, kemudian penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kosmetik. Kemudian yang kedua, catatan persediaan atau kartu stok kosmetik. Kemudian yang ketiga, prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan. Kemudian yang keempat, prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan kosmetik. Kemudian yang kelima, prosedur tertulis dan catatan penanganan contoh pertinggal. Selanjutnya persyaratannya adalah memenuhi persyaratan sarana meliputi sanitasi, jadi kebersihan dari sarana dan tempat penyimpanan produk. Nah, ini tentu untuk memastikan atau menjamin bahwa produk yang disimpan itu terjamin keamanan, kemudian mutunya, dan tentu nanti juga manfaatnya. Karena kalau penyimpanan tidak bisa menjamin itu, misalnya terkena lembab atau sinar matahari langsung, atau mungkin suhu yang panas karena mungkin dekat alat-alat listrik misalnya, itu kan bisa berpengaruh terhadap kualitas keamanan dan mutu dari produk yang disimpan tersebut. Nah, untuk selengkapnya hal tersebut diatur pada Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2022 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetika. Begitu, Mas. Ini menarik banget nih dan berfaedah banget. Jadi para pelaku usaha yang saat ini ingin mendapatkan izin gitu ya, syaratnya apa aja sih? Nah, tadi tuh udah disebutin tuh. Jadi lebih mempermudah lagi, karena biasanya gitu Pak, kalau kita nggak tahu kita bakal ngerasa ribet banget. Tapi kalau kita udah tahu, sebenarnya gampang, tinggal dilengkapin aja, tinggal dikerjain gitu ya Pak ya? Iya, betul Mas. Tapi masalahnya Pak, teman-teman UMKM gitu ya, kayak aku kan, kita kan duitnya terbatas ya Pak. Kita mau nanya nih, aku mau wakili para pelaku usaha aja nih Pak. Kalau misalnya untuk perizinannya kita harus bayar berapa tuh Pak? Kita pengen tahu aja, karena kan biasanya ngurusin perizinan juga biasanya kan harus ada, takutnya ada uang yang harus dikeluarkan gitu Pak. Nah, itu sebenarnya gini Mas, untuk tadi namanya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi saat ini itu free, artinya secara PNBP tidak bayar. Itu kalau diurus sendiri ya. Iya. Tapi kalau mungkin melalui jasa pihak ketiga, sebenarnya kami tidak merekomendasikan itu karena ada kemungkinan biaya-biaya yang di luar ditetapkan. Artinya kami coba sendiri. Kami menyarankan untuk mencoba sendiri dan bisa berkonsultasi dengan kami karena itu akan tahu proses stepnya seperti apa dan termasuk juga biayanya. Untuk sampai saat ini PNBP-nya masih 0, jadi tidak bayar. Wow. Gitu. Jadi teman-teman pelaku usaha terutama UMKM nggak perlu khawatir sebenarnya Pak ya? Iya, betul. Karena sebenarnya informasinya sudah diberikan. Boleh konsultasi juga. Boleh. Cuma tinggal niatnya harus ditambahin sama praktek ya Pak? Karena kadang-kadang cuma sampai teori doang tuh. Iya, niat tanpa action itu ya mimpi di siang bolong ya. Kayaknya. Menarik. Selalu ada quote setiap episodenya. Aku yes banget sama yang satu ini. Menarik Pak. Oke, tapi kalau rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika itu tuh sebenarnya berlakunya untuk berapa lama? Apakah kemudian harus terus diperbaharui setiap tahunnya atau seperti apa Pak? Nah, jadi untuk rekomendasi sebagai pemohon notifikasi ini cukup diajukan 1 kali. 1 kali aja? 1 kali saja, sepanjang tidak terjadi perubahan, baik itu perubahan alamat perusahaan dan atau alamat gudang, kemudian nama badan usaha atau badan hukum. Jadi badan hukum itu mungkin CV, PT seperti itu. Kemudian tidak juga terjadi perubahan alamat perusahaan dan atau alamat gudang tanpa perubahan lokasi. Jadi mungkin ada beberapa Pemda mungkin ya, sebenarnya alamatnya lokasinya di situ saja, nggak berubah. Tapi karena secara administrasinya ada peraturan di Pemda, mungkin awalnya jalan A tapi menjadi jalan B. Seperti mungkin di Jakarta mungkin ada beberapa waktu yang lalu kan ada perubahan seperti itu ya. Nah itu walaupun namanya berubah,
lokasinya di tempat yang sama, itu tetap harus diajukan untuk rekomendasi sebagai pemohon notifikasi. I see. Kemudian yang keempat, apabila terjadi perubahan pimpinan atau direktur perusahaan dan atau penanggung jawab teknis atau PJT tadi, gitu. Berarti syaratnya udah, tadi juga biayanya udah gratis gitu ya, kalau diurus sendiri. Kemudian apakah harus secara berkala? Sebenarnya cuma 1 kali aja. Betul. Pertanyaan berikutnya Pak, kalau misalnya aku pengen ngajuin misalnya, itu ngajuinnya sebenarnya ke siapa? Dan proses waktunya tuh berapa lama? Supaya aku bisa cari-cari aja nih Pak. Ya betul, waktu itu menentukan ya. Wah banget. Waktu menentukan. Jadi begini, Mas Arika dan juga Positive People, Positive People, bahwa pengajuan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi itu dilakukan melalui atau ditujukan kepada Kepala UPT Badan POM setempat. Ya, dalam hal ini Balai Besar, Balai POM atau Lokapom setempat di mana perusahaan Bapak dan Ibu itu berada. Jadi kalau perusahaannya ada di Jakarta, tentu diajukannya ke Balai Besar POM di Jakarta, misalnya seperti itu. Tapi apabila antara alamat gudang dan kantornya berbeda, ada 2 alamat misalnya, yang satu kantornya misalnya Jakarta, kemudian gudangnya di Bogor misalnya, maka untuk permohonannya diajukan ke 2 UPT tersebut. Yang pertama ke UPT di Jakarta, yang kedua ke UPT di Bogor atau Lokapom di Bogor. Jadi sesuai dengan lokasinya itu tujuan atau permohonan tersebut. Oke. Nah, tadi timeline ya Mas ya, waktunya. Untuk timeline pengajuan surat permohonan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi itu ada 12 hari kerja. 12 hari kerja. Ya 2 minggu lebih sedikit lah ya. Ya. Nah, rinciannya adalah Kepala UPT Badan POM setempat akan melakukan pemeriksaan sarana paling lama 7 hari kerja sejak permohonan diterima. Jadi Bapak Ibu menyampaikan permohonan ke UPT setempat, kemudian dalam 7 hari kerja itu akan dilakukan pemeriksaan sarana. Jadi akan didatangi sarana Bapak dan Ibu atau Positive People sini ya. Jadi akan didatangi dalam 7 hari kerja setelah surat permohonan. Kemudian jika hasil permohonan pemeriksaan, setelah permohonan kemudian diperiksa, berupa keputusan memenuhi ketentuan, maka Kepala UPT setempat menerbitkan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika paling lama 5 hari kerja. Jadi kalau semuanya sudah sesuai persyaratan yang tadi kami sampaikan, itu dalam 5 hari kerja akan diterbitkan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik. Nah, apabila ada temuan dari hasil pemeriksaan, misalnya ketidaksesuaian dokumen pengadaan dan distribusi kosmetik, kemudian ketidaksesuaian persyaratan sarana, maka rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika juga akan tetap diterbitkan oleh Kepala UPT setempat. Dan secara paralel, pelaku usaha juga harus melengkapi KAPA, Corrective Action and Preventive Action atau KAPA, atau tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Gitu. Dengan demikian pelaku usaha sudah dapat melakukan pendaftaran notifikasi atau izin edar produk kosmetik mereka. Jadi rekomendasi sebagai pemohon notifikasi itu salah satu syarat untuk mengajukan akun pendaftaran atau notifikasi di Badan POM, gitu Mas. Pak, aku penasaran deh. Ini pertanyaan dari apa aja nih? Tapi itu bisa ditolak nggak sih Pak? Atau semuanya langsung diterima? Dan biasanya kalau memang ada penolakan gitu ya, maksudnya ketika ada ditolak gitu, itu tuh kita boleh tahu nggak sih kira-kira perhitungannya, pertimbangannya apa sampai tiba-tiba ditolak gitu? Ya betul. Keputusan ditolak atau diterima sama ya, kalau nembak itu kan nanti itu dia. Aku sering ditolak ya Pak, jadi ini tindakan preventif, aku bisa tahu dari sekarang. Enggak. Jadi kalau ditolak itu ada beberapa kriteria Mas. Ada beberapa kriteria kenapa pengajuan ditolak. Yang pertama, direksi dan atau pimpinan terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada penanggung jawab teknis yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama antara penanggung jawab teknis dan direktur dan atau pimpinan
perusahaan. Kemudian yang ketiga, PJT penanggung jawab teknis tidak berkebangsaan Indonesia. Jadi PJT-nya harus warga negara Indonesia, tidak boleh di luar itu. Gitu. Ya. Ini juga sebenarnya melindungi untuk orang Indonesia sendiri gitu ya, agar kemudian bisa usaha di negara sendiri gitu ya. Betul. Ini penting juga nih. Tapi ini dari catatan yang tadi aku catat begitu ya, dari pernyataannya Pak Anto nih Pak. Berarti sebenarnya pelaku usaha itu diberikan kemudahan. Jadi walaupun misalnya kapalnya itu belum closed gitu ya, tapi mereka tuh tetap bisa nerima surat rekomendasi pemohon notifikasi. Betul ya Pak ya? Iya betul seperti itu. Tapi gini nih, kalau misalnya si pelaku usahanya tidak menyampaikan kelengkapan kapalnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, itu ada resiko nggak sih yang diterima sama si pelaku usahanya? Ya betul. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ada temuan atau tidak kesesuaian atau tidak lengkap, maka diberikan waktu untuk melaporkan kapal tindakan perbaikan dan pencegahan itu dalam waktu 20 hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil pemeriksaan sarana kepada UPT atau yang diterbitkan oleh UPT Badan POM setempat. Nah, apabila dalam 20 hari kerja itu tidak dilengkapi dan tidak selesai, maka dapat diberikan sanksi berupa penutupan akses sementara akun notifikasi kosmetik. Jadi sementara akunnya tidak bisa dibuka, artinya tidak bisa untuk mendaftarkan atau meregistrasi atau menotifikasikan kosmetik, begitu Mas. Tapi itu dalam jangka waktu tertentu yang kemudian nanti bisa dibuka kembali gitu ya Pak ya? Oke, ini menarik nih. Tadi kita ngomongin, sempat dibahas juga masalah UPT. Mungkin kita ke Ibu Tri sedikit. Bu Tri boleh diganggu ya Bu ya? Silahkan, monggo Mas. Ini menarik nih. Tadi udah tahu nih terkait apa yang dimaksud dengan rekomendasi pemohon notifikasi dan persyaratannya. Kemudian juga disampaikan tadi kalau pengajuan rekomendasi pemohon notifikasi ini diajukannya ke UPT setempat. Itu kenapa aku mau ke Ibu Tri nih, karena di Balai Besar POM Jakarta sendiri, Ibu kira-kira tuh apa aja sih kemudian kendala yang umumnya dihadapin sama para pelaku usaha pada saat mengajukan rekomendasi pemohon notifikasi ini Bu? Oke, ya tadi kita sudah belajar banyak nih dari Pak Anto ya, kayak kuliah berapa jam gitu ya? 3 SKS Bu, bener. Oke. Nah ini kendalanya Mas yang umumnya kita lihat selama proses ini berlangsung. Jadi yang pertama itu kita sudah bicara tentang penanggung jawab teknis atau mungkin Mas Anto tadi menggunakannya PJT begitu ya. Nah itu ada ketentuan yang berbeda antara penanggung jawab teknis untuk importir dan penanggung jawab teknis untuk badan usaha yang melakukan kontrak produksi. Nah itu sesuai dengan Per BPOM yang tadi sudah disebutkan ya, Per BPOM 21 tahun 2022. Jadi seringkali kendala itu menjadi salah satu penyebab yang biasa dihadapi. Jadi dia mau impor, tapi ternyata kualifikasi untuk penanggung jawab teknisnya nggak cocok untuk importir. Kualifikasinya cocoknya untuk penotifikasi kosmetik, untuk badan usaha yang melakukan kontrak produksi seperti itu. Nah itu seringkali menjadi salah satu hal yang membuat permohonan rekomendasi kita tolak. Jadi tidak sesuai kualifikasinya. Nah yang kedua, pelaku usaha tuh tidak memahami alur pengajuan rekomendasi. Nah kalau hari ini tuh udah diajarin semuanya, harusnya sih udah paham ya. Harus ke UPT, ngajuinnya gimana, apa aja persyaratan minimalnya. Tadi sudah disebutkan semua. Nah, kemudian kita sudah menggunakan satu sistem secara nasional namanya OSSRBE. Nah, kendalanya seringkali masih masuk lewat email mengajukan permohonannya. Otomatis ya tidak terbaca oleh kami. Nah, seringkali juga ada yang mengadukan begitu, kami sudah ngajuin kok nggak diproses. Oh ternyata jalurnya salah gitu. Nah, itu juga menjadi kendala. Nah, kemudian pada saat tadi Mas Anto menyebutkan tadi bahwa dalam 7 hari kerja kami akan melakukan audit untuk memverifikasi lokasi apakah alamatnya sesuai antara NIB dengan realnya begitu. Nah pada saat kami cek ternyata nggak sama. Jadi misalnya diajukannya di NIB itu Kelapa Gading misalnya gitu. Ternyata pas kami cek adanya di Kampung Rambutan gitu kan, jadi nggak nyambung ya pasti ditolak kayak gitu. Nah jadi seringkali nggak match antara dokumen dengan realnya seperti itu. Nah kemudian seringkali juga ada pemohon yang mengajukan ternyata di
NIB-nya, alamat kantor dan gudangnya itu terpisah beda provinsi. Oh. Nah, yang dimaksud tadi UPT itu adalah unit pelaksana teknis Badan POM sesuai dengan provinsinya gitu. Jadi kalau misalnya dia ngajuinnya ke Jakarta, ya yang akan periksa Jakarta, alamat kantornya di Jakarta. Nah, kemudian kalau dia ada di lokal, misalnya di Bogor begitu, berarti dia harus mengajukannya ke lokal Bogor dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah kalau ada yang berbeda nih, ya otomatis tidak bisa diproseskan. Seperti itu. Oke. Bu, ini reconfirm aja nih ya Bu. Berarti kalau misalnya pengajuannya dilakukan ke UPT setempat, berarti kan artinya Balai Besar POM di Jakarta ini ya, Betul. yang kemudian akan menerima pengajuan rekomendasi dari pemohon notifikasi yang lokasi usahanya di DKI Jakarta. Benar. Gitu kurang lebih ya? Betul. Oke. Wah, ini emang harus harus jeli banget ya. Tapi sebenarnya seperti yang disampaikan sama Ibu Tri tadi, bahwa kisi-kisi udah dibagiin dari Pak Anto dari tadi ya. Jadi kalau dengerin dari awal itu pasti udah paham betul. Banget. Nah, seringkali ada juga yang modelnya lokasi kantornya di Jakarta, kan biar kelihatan bonafit gitu ya. Sementara gudangnya di Bekasi gitu. Nah, dia tuh harus mengajukan kedua UPT, yaitu mengajukan ke Jakarta dan juga mengajukan ke Balai Besar POM Bandung. Karena Bekasi ada di area catchment areanya Balai Besar POM Bandung. Atau sebaliknya, misalnya kantornya di Jakarta, gudangnya ada di Surabaya. Kenapa gitu? Supaya dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak misalnya gitu. Nah, itu berarti dia harus mengajukan kedua UPT, baik untuk Jakarta maupun Surabaya. Nanti penerbit rekomendasinya adalah di mana lokasi kantor itu berada. Jadi Jakarta akan menerima rekomendasi dari Surabaya dulu atau dari Bandung dulu, baru nanti rekomendasinya terbit dari Jakarta. Seperti itu kalau ada dua tempat yang berbeda. Tapi sebenarnya dipermudah karena diperbolehkan sebenarnya. Benar, gitu. Menarik banget. Oke. Iya. Jadi ini mungkin ngebahas sedikit. Jadi memungkinkan hal-hal kayak misalnya kantornya di kota A, tapi kemudian gudangnya di kota B, itu masih boleh banget gitu ya. Tapi pengajuannya kemudian berbeda. Betul. Silakan diajukan aja masing-masing. Nah, berarti kalau misalnya nih, aku mungkin ke Pak Anto lagi kali Pak. Kalau misalnya saat ini punya kantor yang di Jakarta, kemudian berubah alamat gitu ya, itu masih diperbolehkan juga kah atau gimana tuh Pak Anto? Boleh sekali ya. Oke. Boleh sekali. Jadi memang kalau perusahaan pemohon notifikasi, itu baik itu namanya tadi yang pemberi maklon maupun importir gitu ya, kan sarananya umumnya kan terkait administrasi dan gudang penyimpanan saja ya. Artinya berbeda dengan industri kosmetik. Industri kosmetik kan memiliki alat-alat produksi yang itu tidak mungkin 3 bulan sekali itu pindah seperti kucing mungkin ya. Kan nggak mungkin itu ya. Nah, tapi kalau pemohon notifikasi itu dimungkinkan berpindah. Nah, namun gini Mas, untuk perpindahan lokasi tersebut itu salah satu yang menjadi alasan atau salah satu yang mengharuskan perusahaan untuk mengajukan ulang perpindahan atau penambahan alamat yang baru tersebut, baik itu alamat gudang maupun alamat kantor. Jadi tetap itu harus dilaporkan ke Badan POM dan ke UPT yang setempat itu harus mengajukan untuk perubahan rekomendasi sebagai pemohon nomor notifikasi begitu. Jadi diperbolehkan, tapi memang harus lapor. Betul. Ya. Baik lagi, ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bersama ya Pak ya? Ya tentu, karena begini Mas, Positive People. Jadi banyak dari hasil post market pemeriksaan kami, itu banyak perusahaan, baik itu importir maupun PUPN kami menyebutnya, itu baru saja memperoleh atau terbit nomor notifikasinya, tapi setelah diperiksa ternyata sudah tidak ada di tempat sebagaimana data di kami. Artinya sudah berpindah alamat dan itu tidak diinformasikan. Nah, itu kan sebenarnya tentu ini menjadi isu atau concern kita bersama ya. Jadi siapa nih yang bertanggung jawab atau alamatnya ada di mana sekarang kalau ada permasalahan? Itu yang akan menjadi concern. Ya, tentu kami dari Badan POM maupun dari masyarakat. Nah, jangan sampai kita periksa ternyata alamat yang didaftarkan sekarang sudah menjadi bengkel. Ada beberapa kali yang kita temukan atau mungkin sering ya, sering seperti itu beberapa kali karena memang mungkin sewa tempatnya itu tidak lama sehingga berpindah ke tempat lain.
Nah, itu untuk perubahan seperti itu harus dilaporkan dan mengajukan permohonan untuk rekomendasi sebagai pemohon notifikasi begitu. Tapi itu terjadi Pak, karena bisa jadi memang niatnya untuk kosmetik mobil Pak. Kalau jadi bengkel, biar mobilnya glow up Pak. Bisa jadi supaya nggak kitanya glow up, tapi mobil-mobilnya glow up, iya kan? Yeah. Cuman sekali lagi jangan ditiru ya, kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh ya, ingat ya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai tetek bengek ibaratnya ya. Kalau di belakang layarnya seperti apa, untuk pengajuannya gimana. Jadi para pelaku usaha mungkin sekarang sudah tercerahkan. Tapi kita sekarang mau beralih nih buat ngomongin apakah ada chance gitu ya, kesempatan untuk para pelaku usaha yang saat ini baru punya rencana, apakah kemudian bisa works industrinya? Karena dari data yang aku dapatkan, jumlah pemaklon tuh meningkat signifikan nih. Dari daerah Jakarta sendiri, ini saya dapat data dari Badan POM ada sekitar 500-an lebih pemaklon. Wah, Putri, ngurus ini lumayan ya. Begitulah kira-kira tantangan sih Mas. Karena memang kita juga harus menumbuhkan usaha ya. Apalagi kemarin pada saat awal-awal pandemi banyak yang nggak keluar rumah, sehingga sepertinya tidak butuh kosmetik begitu. Nah mereka sebagian beralih ke usaha pangan. Nah ini kemarin sudah pandemi sudah mulai mereda dan orang sudah mulai berani keluar rumah dan kosmetik sudah mulai menggeliat kembali. Nah seperti itu. Tadi kalau Mas Aryo katakan bahwa apakah masih punya chance kalau Mas Aryo mau punya brand tadi Aryo Glow, boleh aja, boleh. Masih boleh. Boleh. Iya. Jadi intinya untuk para wirausahawan, positive peoples yang hari ini mungkin mendengar kita juga gitu ya, baru akan memulai, tentunya peluang itu masih tetap ada ya. Jadi selama produk yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk yang kreatif. Betul. Nah, dan memenuhi ekspektasi dari masyarakat tentunya. Dan jangan lupa nih pesan Badan POM, serta aman untuk digunakan pastinya. Jadi segala usaha itu pasti ada Mas peluangnya seperti itu. Tadi Mas Anto juga sudah menyebutkan bahwa tidak harus punya industri kan, bisa mendaftarkan dengan cara memberi kontrak produksi gitu ya. Nah seperti itu, memberikan kontrak produksi. Nah seperti itu. Jadi peluangnya masih banyak, masih sangat banyak karena kesadaran masyarakat untuk menggunakan kosmetik juga tinggi sekarang. Benar. Remaja-remaja itu semuanya pengen glowing ya. Iya. Seperti itu. Dan mungkin nggak cuma perempuan. Kalau zaman dulu kan mungkin hanya perempuan yang menggunakan kosmetik ya, skincare gitu ya, makeup. Tapi kalau zaman sekarang tuh laki-laki juga pada pakai skincare soalnya. Iya betul. Nah ini contohnya Mas Anto. Itu makanya banyak fansnya, ya kan? Betul sekali Mas. Maksudnya betul begini. Pertumbuhan bisnis kosmetik itu sangat besar sekali di Indonesia itu. Betul. Apalagi kita termasuk nomor 4 ya jumlah penduduknya dan usia produktif kita kan tinggi, artinya pasar untuk konsumen kosmetik itu masih itu potensial, masih besar. Dan makanya terus menggeliat ya Pak, betul ya? Makanya brand-brand mungkin yang baru ya, brand-brand yang sebenarnya mungkin secara sarana produksi tidak memiliki sarana produksi, tapi penjualannya besar. Iya, penjualan besar dan booming. Mungkin kalau lihat setiap hari kita cek di medsos kita, media sosial, pasti ada iklan kosmetik kan ya, pasti ya. Hampir pasti kita lihat iklan-iklan kosmetik. Artinya memang pertumbuhan kosmetik, konsumen kosmetik itu memang sangat besar sekali di Indonesia. Tinggi ya Pak ya. Iya, ngomong Bapak skincare-nya apa Pak? Karena mulus banget Pak. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Aku mau nanya soalnya. Siap. Ini lumayan konsultasi gratis ya kan. Siapa tahu produk yang dipakai cocok sama saya gitu ya Pak ya. Bu, tapi nih ya, sebelum kita tambah stres gitu ya para pelaku usaha nih, mungkin ada nggak sih yang kemudian disediakan oleh Badan POM untuk para pelaku usaha yang saat ini mau memulai untuk berdiskusi, untuk ngobrol, untuk konsultasi dalam halnya untuk yang pengen memulai perizinannya. Mungkin nanya-nanya gitu tuh bisa nggak sih Bu? Bisa banget Mas. Jadi kami Balai Besar POM di Jakarta ya dalam hal ini memberikan banyak layanan karena memang tujuannya adalah untuk membuka sebanyak-banyaknya usaha UMKM. Jadi
kami membuka layanan tatap muka di kantor Balai Besar POM di Jakarta yang agak ke pinggir ya, di Cilangkap. Itu hari Senin sampai Jumat, silahkan mengunjungi. Kami ada tim yang standby untuk melayani, itu pukul 8.30 sampai pukul 16 tiap harinya, Senin sampai Jumat ya. Nah kemudian kami juga membuka konsultasi via online. Nah ini salah satu inovasi yang kami lakukan pada saat kemarin pandemi, orang tidak bisa keluar rumah, tapi mereka tetap membutuhkan layanan Balai Besar POM di Jakarta. Kami membuatkan layanan namanya Non-ECC. Non-ECC adalah layanan konsultasi sertifikasi. Seperti itu, nanti masuk di Bitly di Non-ECC _konsultasi online. Itu yang dipersyaratkan adalah dengan email. Jadi nanti harus ada email aktifnya. Kami akan jawab itu maksimal 3 hari kerja. Jadi semuanya record di sana, bisa tanya apapun di sana. Tapi jangan tanya udah punya pacar apa belum gitu ya di situ gitu ya. Nomor sepatu juga nggak boleh Bu ya. Oke, baik. Gitu. Nah ya, kemudian kami juga punya layanan WhatsApp karena sekarang sudah familiar sekali ya. Teman-teman positive people juga pasti menggunakan WhatsApp hari-harinya gitu ya. Nah itu ada layanan namanya Laila. Kami semuanya pakai nama-nama Jakarta karena ada di Jakarta gitu. Nah itu di nomornya 0822 1126 771. Nah itu dijawabnya sepanjang jam kantor. Nah seperti itu. Nah kemudian kami juga punya email. Ini email corporate kami di sertifikasi.bbpomjakarta@pom.go.id. Nah, semuanya akan record di sana. Nah, kami juga punya layanan namanya Sultan Betawi. Asik, luar biasa. Bukan cuma Sultan Andara ya, kita punya Sultan Betawi itu hadir di Mall Pelayanan Publik. Di Mall Pelayanan Publik, jangan-jangan nggak tahu Mall Pelayanan Publik Jakarta punya. Nah, aku baru dengar nih. Informasi baru kan. Nah, ini curcol sedikit. Jadi Mall Pelayanan Publik itu ada di Kuningan, Mas. Jadi salah satu yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di lantai 3 seluruh layanan yang dibutuhkan ada di situ. Oh ya? Nah, Balai Besar POM Jakarta hadir juga di situ di setiap hari Selasa. Nah, layanannya ada di pukul 8 sampai pukul 3 sore di situ. Jadi kalau mau bikin paspor bisa di situ juga, bikin macam-macam ada. Jangan-jangan nggak tahu, orang Jakarta tapi nggak tahu. Aku nggak tahu, baru tahu sekarang ya. Ya dicek aja. Boleh. Di Mall Pelayanan Publik DMPTSP. Itu. Nah, itu terobosannya salah satu. Nah, kami Balai Besar POM di Jakarta juga hadir di situ. Nah, kalau mau ngecek-ngecek bener nggak sih Balai POM Jakarta ada ya, silahkan datang di hari Selasa. Langsung ya, dikasih tahu hari Selasa tuh. Nah kemudian kami juga ada layanan yang mendekatkan diri dengan pelaku usaha. Namanya Kerling Jakarta, kegiatan sertifikasi keliling. Nah untuk yang Kerling Jakarta ini kami inisiasi dengan Dinas DMPTSP. Nanti kami akan datang ke kantor wali kota tertentu, karena kan kantor kami lumayan agak nyelempit di Jakarta, di Cilangkap. Nanti kami akan datang ke kantor wali kota, bisa di wali kota Jakarta Barat, Jakarta Timur. Nah itu kepoin aja Instagramnya Balai Besar POM Jakarta. Makanya jangan lupa di follow. Dikasih tahu nih setiap kali episode-nya, follow ya. Itu dia. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang kita berikan sih Mas. Jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan bahwa tadi Mas Anto nyebutnya PNBP itu sebenarnya pendapatan negara bukan pajak ya. Jadi tidak ada Rp0 saat ini, dan itu semua yang tadi saya sebutkan melalui kanal-kanal konsultasi semuanya gratis. Agak berbeda kalau positive people itu menggunakan pihak ketiga untuk mengurusnya, tentu akan di-charge oleh si pemberi jasa tadi gitu. Jadi kalau misalnya mau yang ngurus sendiri aja biar gratis ya. Bener banget gitu. Betul. Kalau lewat jasa ketiga kan ada kemungkinan kita tidak tahu juga prosesnya sampai mana ya. Jadi kadang-kadang sudah si pelaku usaha karena nggak tahu prosesnya sampai mana, karena lewat pihak ketiga udah dibilang ini sudah disubmit tapi kenapa nggak keluar izinnya. Ternyata waktu kita cek belum disubmit, belum diklik misalnya, itu kan jadi masalah. Jadi ada yang miss di situ, ada si pelaku usaha tidak tahu prosesnya seperti apa gitu. Jadi selain tadi tahu ada PNBP-nya atau enggak, atau proses sampai mana, nah kami menyarankan untuk bisa mengurus sendiri begitu. Itu dia ya. Ini balik lagi nih ke konsep tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya kita nggak nyobain sendiri, kita nggak pernah tahu nih prosesnya seperti apa. Yang ujung-ujungnya kalau misalnya ada mandek, dia bingung sendiri mandeknya di mana, harus gimana. Sedangkan sebenarnya ini juga mungkin aku perlu untuk memberikan apresiasi ya kepada teman-teman dari Badan POM seperti yang disampaikan sama Ibu Tri tadi, bahwa sebenarnya
semua yang dilakukan oleh Badan POM itu untuk mempermudah masyarakat sebenarnya untuk mendapatkan informasi, bahkan tidak hanya konsumen tetapi juga para pelaku usahanya. Dan pendekatan yang dilakukannya nggak usah jauh-jauh Cilangkap tadi ya kata Ibu ya, tapi sebenarnya sudah menyasar sampai dengan ke daerah-daerah kota gitu ya, termasuk lewat sosial media, ada WhatsApp, kemudian juga tadi ada email. Jadi sebenarnya untuk anak-anak muda zaman sekarang mah, anak muda zaman now mah gampang lah, tinggal ketik beres sebenarnya Ibu ya. Betul, makanya hari ini yang termasuk dosa itu gaptek, Mas. Betul. Nggak boleh gaptek soalnya, karena semuanya sudah tersedia dengan mudah. Dan Balai POM Jakarta hanya sejauh handphone sebetulnya. Bener banget. Masalahnya Bu, zaman sekarang ya banyak orang punya smartphone, tapi orangnya nggak smart Bu. Jadi cuma pakai handphone doang, iya kan? Sedangkan kalau punya smartphone berarti kita harus lebih pintar dibanding handphone Bu, gitu kan harusnya ya. Jadi silakan diutak-atik lagi dan silakan dicek juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri. Oke, balik lagi ke Pak Anto Pak. Jadi mungkin apa nih tips mungkin yang bisa dibagiin gitu ya, yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha saat ini untuk ngurusin perizinan rekomendasi pemohon notifikasi supaya bisa lancar dan mudah Pak? Silakan. Ya, jadi untuk pelaku usaha pemilik notifikasi atau calon pemilik notifikasi itu dapat melakukan tips sebagai berikut. Yang pertama, pastikan telah memiliki akun OSS dan telah memiliki KBLI sesuai dengan ketentuan rekomendasi pemohon notifikasi yang tadi kami sampaikan di awal. Jadi OSS itu untuk mengurus NIB, nomor induk berusaha, dan di situ ada KBLI yang tadi kami sampaikan di awal itu harus sesuai dengan KBLI yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua, pastikan penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan berkewarganegaraan Indonesia. Jadi untuk penanggung jawab teknis itu diatur di Perkabadam tadi, dan itu sesuai dengan perusahaannya. Apakah itu importir atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik. Kemudian yang ketiga, agar menyelesaikan KAPA atau tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan tenggat waktu atau timeline yang telah ditentukan agar nantinya akun daring notifikasinya tidak ditutup. Jadi harus diselesaikan agar akun notif cost-nya itu tidak ditutup. Tentu kalau ditutup kan tadi tidak bisa mengurus untuk registrasi atau notifikasi kosmetiknya. Begitu Mas. Dan kalau misalnya pengen nanya-nanya, pengen sharing, pengen konsultasi, itu boleh banget ke UPT Badan POM di daerah masing-masing ya. Betul. Karena akan disediakan sekali kesempatannya. Oke, mungkin terakhir nih boleh memberikan closing statement masing-masing dari Ibu Tri, silahkan Bu. Jangan ragu untuk memulai usaha, dan yang terpenting pahami aturannya. Nah, kemudian kenapa? Karena tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan kosmetik itu tinggi. Jadi peluang itu masih ada dan sangat besar. Kemudian untuk pertanyaan, silakan menghubungi Balai Besar POM di Jakarta dengan channel-channel yang tadi sudah disebutkan. Banyak sekali. Kemudian tadi kalau misalnya nggak mau panas-panasan bisa ke mall pelayanan publik. Kalau mau agak jauhan dikit bisa ke kantor kami. Gitu. Kalau mau deket yang dengan lokasinya silahkan kepoin IG-nya Balai POM Jakarta. Kami ada di mana, silahkan saja. Nah, mudah-mudahan itu semua membantu dan menggerakkan ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Itu dia. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, dan ditunggu area glow up ya. Mudah-mudahan beneran ada. Walaupun sampai sekarang belum ada kepikiran ya Bu ya. Mudah-mudahan aja suatu saat ada ya Bu. Tapi udah dicatat loh Mas. Oke ya. Nanti dicatat ya. Kita ngomong belakang. Dari mana tuh mungkin? Ada yang mau ditambahkan untuk closing statement-nya? Mas Arya kan udah tahu ya, Positive People juga udah tahu bagaimana persyaratannya, dan kami tadi ingatkan lagi ya, kalau bisa dan diusahakan nih diurus untuk sendiri perizinannya. Jadi sebenarnya perizinannya memang susah kalau tidak tahu. Ya, dengan diurus sendiri kita jadi tahu bagaimana stepnya, apakah betul bayar atau enggak, berapa bayarnya itu jelas di peraturan, di aturan. Nah, kalau menggunakan jasa pihak ketiga, ini takutnya itu tadi belum disubmit tapi sudah meminta kenapa belum keluar. Nah, itu makanya kami menyarankan untuk mengurus sendiri. Tidak sulit, dan kita jadi tahu juga prosesnya seperti apa. Begitu Mas. Dan kalau misalnya mungkin pengen tahu atau ketinggalan gitu ya, sebenarnya bisa dicek aja di podcast awal ini udah disebutkan semua ya, dari persyaratannya, keterangannya, biayanya, dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas tuntas di podcast kita di episode kali ini. Anyway, terima kasih banyak Pak Anto sekali lagi sudah berkenan bergabung bersama kita di sini. Ibu Tri, terima kasih banyak loh. Sama-sama.
Nanti kita ngobrol di belakang seperti biasa ya. Iya. Itu dia tadi sekali lagi Ketua Tim Sertifikasi Kosmetik ada Bapak Anto Sujono PTMSC dan Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar POM di Jakarta Ibu Tri Wagiati SSI APT. Dan karena udah jam segini juga waktunya kita untuk mengakhiri sesi kita kali ini. Tapi sebelumnya nggak bosan-bosannya saya ingetin jangan lupa follow social media kita. Jadi untuk Anda semuanya yang punya Instagram, TikTok, Facebook bisa langsung aja dicek ke waskos.bepom. Sekali lagi waskos.bepom. Jangan lupa di follow ya, harus di follow. Kemudian juga untuk YouTube ada di Direktorat Pengawasan Kosmetik Bepom. Itu dia ya. Karena sekarang di jam segini waktunya saya Aryo Astungkoro untuk pamit. Tapi jangan lupa dong ketemu terus dan jangan lupa saksikan terus podcast kesayangan kita semuanya, Positif Podcast Kosmetik Inspiratif. Terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.